Halo teman-teman. Nah, persoalan hutang piutang ini kayaknya belum tuntas deh. Padahal saya sudah jelaskan bahwa nggak usah khawatir kalau tidak bisa bayar pinjol, apalagi cuman ya 2 atau 3 juta. Kalian bisa melakukan upaya negosiasi dan lain sebagainya. Itu sudah berulang kali saya sampaikan. Tetap masih ada yang hubungin saya katanya khawatir dengan ancaman-ancaman ataupun teror, apa semua di telepon lah, di intimidasi lah. Padahal kan saya sudah menjelaskan alasan-alasan kenapa tidak akan diproses hukum itu. Jadi, saya ulangi lagi bahwa kalau kalian diproses hukum, misalnya pinjamannya hanya 1 juta atau 2 juta, itu nggak akan mungkin. Karena untuk melakukan proses hukum itu butuh biaya yang banyak. Apalagi kalian berbeda wilayah misalnya. Nah, biasanya eh, untuk DC ataupun debt collector daripada pinjol ini itu hanya ada di kantor pusat atau misalnya di Jakarta. Nah, kalau kalian berada di pelosok yang jauh, nggak mungkin mereka mau ke sana. Misalnya untuk hutang 2 juta atau 3 juta, nggak mungkin mereka akan ke sana. Nah, kecuali ada cabangnya di daerah itu. Tapi kan sejauh ini saya lihat hal itu tidak ada. Kalaupun ada, ya hanya hanya aplikasi-aplikasi yang sudah apa namanya mendapatkan izin resmi dari OJK. Nah, itu pun sekalipun mereka ada di sana, kalau misalnya mereka mau melakukan proses hukum atau upaya hukum, tetap juga mereka akan mikir, apalagi hanya dengan hutang 1-2 juta itu atau yang di bawah 5 juta tadi. Karena kalau misalnya mereka proses hukum, mereka lapor polisi misalnya, itu waktu mereka akan terkuras sangat banyak. Begitupun dengan biaya-biaya. Jadi biaya-biaya itu tetap menjadi pertimbangan. Jangan sampai kita mengejar yang misalnya 3 juta atau 2 juta, tapi kita kehabisan energi, waktu, pikiran, dan tenaga. Nah, kecuali memang teman-teman punya hutang misalnya 50 juta atau bahkan 100 juta, nah itu pasti akan difokuskan atau diprioritaskan untuk penanganan perkaranya teman-teman. Gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Itu telepon apa semua itu ya kalau memang apa namanya meresahkan, nggak usah diangkat. Banyak cara yang bisa ditempuh untuk itu. Atau misalnya diangkat saja, sampaikan bahwa saya masih butuh waktu untuk mencari uang, mengumpulkan dana untuk membayar angsuran ini. Atau misalnya ya dengan cara negosiasi, buat kesepakatan. Misalnya saya akan bayar tapi saya minta waktu sampai dengan pelunasan misalnya 2 kali atau 3 kali ke depan atau perpanjangan tenor. Semua itu bisa dibicarakan dengan yang menelpon. Tapi kalau misalnya bahasanya kasar, wah, berarti itu tidak wajib untuk kita tanggapi dengan baik. Makanya telepon yang dengan nada kasar ataupun kalimat-kalimat yang tidak baik itu kita juga tidak wajib untuk menanggapinya dengan sopan. Itu aja teman-teman. Jadi apalagi kalau misalnya mereka itu tidak berizin OJK, artinya ilegal. Tentu mereka dalam melakukan upaya hukum ya pasti akan kesulitan juga karena secara apa namanya secara hukum mereka tidak memiliki badan hukum. Oke, itu tanggapan saya. Kalau memang masih ada yang masih ragu ataupun masih khawatir, saya jawab hari ini, nggak usah khawatir dan nggak usah ragu. Jangan sampai cuma persoalan 1-2 juta itu kalian jadi stres yang berkepanjangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih.